bisa langsung menuju ke area MPLID Official. Betul sekali, apalagi sebentar lagi kita akan memulai pagelaran Best of 3 series antara Bigetron Alpha menghadapi EVOS Legends. Lagi-lagi match yang akan sangat amat penting untuk kedua tim. Bukan masalah tentang kemenangan, bukan masalah tentang poin, tapi tentang pride dari Bigetron dan juga EVOS. Alright, kali ini kita bakal melihat Sentimental Meets. Apakah dimenangkan oleh Bigetron atau EVOS Legends? MPL Arena, minta tepuk tangannya. Wow. Let's go to the land of down. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam lane of down ya, melihat pergerakan early dari kedua tim. Dan kalau berkaca dari sisi mid laner ya, kita ngelihat bagaimana cepatnya seorang Farsha dari seorang Hijume yang ini akan berpengaruh nanti kepada rotasi. Meanwhile, Ki juga akan memberikan sedikit gangguan terlebih dahulu, tertarik dengan satu Iron Hook, membuat Ki lagi-lagi harus kehilangan beberapa waktunya di area jungle EVOS. Ya udah ya, dengan adanya jungle yang diinvasi seperti ini, mungkin harus coba mulai melakukan rotasi yang cukup berbeda. Tapi lihat, dengan adanya mid lane dan juga roamer yang benar-benar mencoba mendapatkan Little Wanderer ketika terlalu jauh jungle-nya. Dan dikasih level ke arah mid lane-nya. Ini benar-benar bisa kita bilang Moreno agak cukup dimanjakan di arah tengah. Ketika level 4 nanti terjadi, bakal ada rotasi yang dibebankan untuk Moreno. Biar kayaknya bisa dapat level 4 di arah mid lane. Nah ya, ini emang early ini bakal berpengaruh nantinya ke arah mid game dan juga ke arah late game-nya. Dan rotasi dari EVOS Legends ini biasanya mereka bakal menuju ke area seorang Brans. Dia bakal coba untuk babysit supaya Brans punya level yang lebih tinggi sehingga nantinya bisa ikut ke arah fight-fight yang mungkin terjadi di area mid lane ataupun di area objektif. Alright, sedangkan di area top lane memang Cyclops akan menjadi badan nanti. Ini badan yang cukup mahal, kenapa? Dan tapi lihat, ada one by one situation. Tas versus Super Ken. Sama-sama jungler yang sedang diperbincangkan untuk beberapa belakangan ini, Nevin. Di arah top lane masih coba terjadi pertempuran di arah Turtle Camp. Super Ken terlebih dahulu mencoba untuk membuka Turtle di arah top lane. Sedangkan Sorizo sudah level 4. Cyclops masih berada di level 3. No penalty zone for this time. Fenestrix telah dikeluarkan untuk defensif. Abi berhasil didapatkan Cyclops. Maukah mau belikan untuk gunakan membuat seorang Sorizo. Kali ini hampir di take down di arah top lane. Dan tentunya tidak ada perebutan di arah Retribution. Kita masih belum menyaksikan di mana objektif yang terjadi, perebutan yang terjadi antara Tas dan juga Super Ken. Masih belum di arah main course kita. Iya, kita ngeliat pergerakan dari Sorizo yang cukup berani ya, yang sebenarnya buat ngasih space ya. Dan ini ada talent prediction. EVOS Legends di tangan Bang Oji versus everybody ya, karena yang lainnya langsung menuju ke arah Bigetron Alpha, tapi ini hanyalah sebuah prediksi. Wow, Ranger Mas versus everybody kali ini. Di depan, langsung di depan para Biget Troopers yang nengok semua. Sorry guys, ini prediksi doang guys, santai. Oke, gitu. Tuh diteriakin, wow. Bang Oji pulang lewat mana bentar lagi? Saya pulang ya. Kalau cewek boleh bareng, kalau cowok nggak boleh. Enggak, udah ya, Cyclops dan juga Sorizo. Tadi kita udah sempat ngeliat ya zoning out yang dibuka oleh seorang Sorizo, tapi kali ini kita bakal lihat juga zoning out yang harusnya akan dibuka oleh kedua roamer, di mana 1.16-nya udah dibuka, satu flicker juga harus dikeluarkan, bahkan dua flicker ya, karena dari Dream juga belum terlalu signifikan lah kalau kita ngomongin atau compare ke arah objektifnya. Cuman nanti kita bakal lihat, karena tadi momen terakhir adalah di area gold lane-nya, kita bakal lihat gimana resource yang udah dikeluarkan oleh kedua roamernya sama-sama mengeluarkan flicker bisa nggak untuk bisa menginisiasi adanya fight-fight lainnya, karena one-one butuh banget nih yang namanya dari segi objektif, entah itu nanti dari goldnya ataupun dari platingan turretnya. Ya, dan lihat tentunya kalau untuk ngomongin turret, ini akan bisa kita lihat adalah Super Ken, walaupun dia bukan hero yang mobilitas dengan Link atau Hayabusa, itu bisa menjadi jawaban untuk split push lo. Itu hati-hati. Oh, enak. Audiens ke mempel deh, Cila. Malu-malu. Enak lo pacaran tuh. Tuh yang jomblo berisik tuh yang di bawah tuh. Wow. Alah. Ini. Udah Bang Oji, tahan Bang Oji. Nempel rapet-rapet kayak diangkut. Tahan Bang Oji. Jangan iri. Itu bukan pacarnya kali tuh, kakak ade ya, bukan kan tuh kan ya. Ngarep deh.
Saya sering digituin loh. Oh. Dek, ngarep dek, mandi dulu dek. Oh, Ini ada juga nih. Oh, waduh. Waduh, wes, tolong. Tenang. Anda nggak kegerebek kok. Ini resmi, tenang aja. Kok ngumpet-ngumpet? Nggak usah panik. Waduh. Kiu. Aduh, seru banget. Gue demen banget ngecengin orang. Iya, ini kapelan nih. Oh, ini kapelan, bajunya sama nih. Asik. Sampai maskernya warnanya sama. Cucu. Aduh. Rame ya. Iya ya. Kenapa ya harus hari Sabtu saya kerja ya? Iya, harus malam minggu ya. Apalagi pulang dari sini nggak kemana-mana. Udahlah, Wadah. kita siap menuju ke arah game lagi. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Oke, produser, let's go. Sebentar lagi kita bakal menuju ke arah Land of Dawn untuk melihat kembali pertandingan yang sangat panas di pembuka hari yang kedua. Go to the Land of Dawn, Nevin. Oke, kembali ke dalam Land of Dawn dan sudah terlihat ya kembali ke posisinya masing-masing juga untuk kedua tim. Begitu juga untuk seorang Hijume yang berada di area mid lane. Dia harus nge-clear dengan lebih cepat lagi karena baru aja ada seorang Zorizo yang melakukan rotasi ke area mid lane. Meanwhile, kembali lagi ke arah gold lane ya yang masih menjadi perhatian utama juga Seiken dan juga Brans. Tapi bedanya untuk saat ini adalah Seiken memiliki seorang teman dan di sisi lain juga melihat bagaimana dari seorang Psychots dikasih pressure habis-habisan oleh Bigetron Alpha. Lihat, udah mulai bernyanyi tadi. Walaupun pressure terus-terusan terjadi, tapi Nevin kali ini mungkin mereka harus berpikir dua kali untuk tidak mengkontes. Karena dua turtle diamankan Bigetron dan punya chance untuk perfect turtle itu bukan hal yang baik. Dan betul sekali Nevin, seperti yang aku bilang, ini mereka nggak boleh lepasin begitu saja karena udah ada dua orang standby on position. Akankah ada perebutan? Tas is coming. Berhasil ditunggangi oleh Zorizo, tapi nampaknya Tas gagal untuk memperebutkan turtle. Terlalu jauh, terlalu banyak source skill yang dikeluarkan hingga Super Ken lagi-lagi dapetin dua turtle-nya, Nevin. Iya, mau nggak mau ya, karena posisi dari Bigetron Alpha juga dibuat sedemikian rupa bagus banget. Zoning out lagi-lagi dibuka oleh seorang Zorizo, begitu juga dari seorang Super Ken ya. Dia sempat ngelepas ke arah turtle-nya, ngasih pressure tambahan lagi, bahkan Dreams juga nggak bisa berbuat banyak di momen seperti tadi. Karena gimana mau berbuat banyak, hero-nya adalah hero yang ngebuat momen. Ya. Kalau momennya sudah dipegang sama Bigetron dan tidak diambil sama Dreams, itu dia sulit untuk mendapatkannya. Dan ini emblemnya, silakan. Iya, kalau dari Emon sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Lagi-lagi kalau untuk kedua mid laner kita pasti bakal fokus ke arah movementnya, ditambahin lagi movementnya. Begitu juga untuk adanya seorang Franco, Lolita juga demikian, ada sedikit reduction di sana. Tapi kalau di area mid lane, ini udah mulai ada pertemuan lagi antara EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha. Mereka lagi sama-sama buat cari momennya. Oh, kalau menurut aku ya, walaupun momennya sama-sama sedang dicari, tapi EVOS Legends mungkin agak lebih meredam. Karena mereka sadar powernya mereka bukan sekarang. Mereka punya Hijume, mereka punya Brans. Mungkin ini akan ada clear aja. Mungkin ini akan ada power yang cukup digunakan di early untuk Bigetron Alpha. Mereka coba untuk mencari di mana keberadaan Brans. Karena Brans ini menjadi satu orang dan ternyata di arah top lane. Solo pick-up yang tidak terlihat oleh kita semua. First blood didapatkan oleh seorang Super Ken. Psychots nampaknya agak sedikit miscalculate karena flickernya masih ada Nevin, tapi tidak digunakan ya Nevin. Iya, masih disimpan begitu saja, tapi ini bakal menjadi satu eliminasi yang begitu mahal karena ada outer turret juga yang berhasil ditumbangkan dan ini baru di 7 menit kurang yang pertama. Meanwhile, kita melihat juga bagaimana dari seorang Kaye bakal coba untuk mencari target berikutnya. Feather Ace kembali lagi dibuka dan bahkan dua pemain double kill diamankan oleh seorang Seiken. Ya, Saken berhasil mendapatkan poin yang sangat-sangat mahal. Kenapa aku bilang sangat mahal di early? Di menit yang ke-6 dia dapetin 2 poin kill. Dia punya bersegar Fury sekarang. Dan bahkan Bigetron Alpha OTW menuju ke arah Perfect Turtle. Ini yang akan membuat Bigetron lebih unggul dari segi gold difference dan akan melambung jauh terbang tinggi bersama mimpi. Iya, ini udah terlalu jauh sih kalau kita ngeliat dari item juga udah ada beberapa perbedaan lagi, tapi Super Cat, perfect turtle for Bigetron Alpha. EVOS Legends mencoba penalti zone ke belakang. Saken berhasil tertangkap tapi tidak ada following up damage. Hijume berhasil mendapatkan satu point kill. Moreno take down. Tidak ada following up dari seorang Zorizo. Kali ini bebas, terperangkap dan Saken mencoba melindungi nampaknya Brans terbang. Cross bolting membuat seorang Brans terbang ke arah
udara menumbangkan Chorizo. 2 poin kill yang mencoba dibalikan kembali oleh para pasukan dari EVOS Legends. Wah, EVOS Legends sudah mulai kembali bangkit nampaknya. Selalu tadi ada perbedaan gold yang mempengaruhi ke arah itemization juga ya. Dimana tadi sempat terlihat bagaimana dari seorang Seiken dia udah punya ke arah Windtalker dan juga Berserker menambahkan lagi dari attack speed maupun nanti dari criticalnya. Tapi untuk gold difference mungkin kita bakal lebih fokus ke arah gold lane ya. Perbedaan sampai ke arah 900 ini bakal cukup penting nantinya untuk membutuhkan item maupun ke arah laningnya. Tapi hati-hati, Super Ken mulai harus memperhitungkan pergerakan dari seorang King Brans di arah bottom lane, poking damage yang terjadi. Ini yang aku bilang kenapa EVOS Legends harus mencoba meredam agresivitas yang biasa mereka lakukan karena mereka sadar mereka tidak memiliki power yang cukup tinggi. Sedangkan Big Etron Alpha mereka sadar early mereka kuat. Super Ken kalau tidak dibekam, kalau tidak dipatahkan kakinya, dia snowball dan tidak bisa dipegang siapapun. Melihat sekarang cuma ada satu buah MOV dan tidak ada, tapi ternyata adanya Bloody Hunt membuat poin kill yang tidak berhasil didapatkan oleh para pasukan Legends. King mencoba membalikan kembali keadaan, damage terlalu sakit di depan sana. Tidak ada Super Ken masuk, Super Ken diving, dapat satu poin kill. Super Ken berjanji dapatkan 2 double kill. Looking for triple kill, didapatkan Super Ken di arah belakang. Looking for Maniac, Tas apakah mampu bertahan di depan sana, tapi nampaknya masih ada turret yang cukup kuat didapatkan. Masih dapat satu poin kill. Super Ken terlalu merasakan semua damage dari turret yang akhirnya membuat dia sekarat dalam maut. Wow, 1 lawan 3 ya. Dari seorang Tas masih bisa mempertahankan dirinya setelah tadi 4 pemain dari EVOS Legends harus bisa ditumbangkan, dan kita bakal lihat sedikit ke arah replaynya. Memang inisiasi yang dibuat oleh Chorizo ya untuk bisa ngasih damage karena Psychotsnya bagus banget, membuat satu eliminasi penting. Tapi kita ngeliat juga bagaimana seorang Super Ken-nya langsung ngincer ke arah Hijume, salah satu magic dealer yang pastinya ini akan memberikan efek snowballing di area mid game. So dengan hilangnya Hijume menurut aku itu udah menjadi sangat worth it, apalagi 4 pemain loh. Dia berani masuk. Yang hilang. Iya. Dia berani masuk ke Hijume karena ada 2 kondisi. Tidak ada Ferry Ferdiansyah dan tidak ada satu buah flicker. Dan tentunya makan ada tipat kembali. Super Ken berada di garis depan. Cycles dari belakang utama. Chorizo versus everybody. Pelarian telah dibuka dan masih bisa diselamatkan. Crossbow yang masih ditahan oleh seorang King Brans. Masih menunggu momentum yang dibutuhkan. Brans belum terbang ke arah udara. Dan adu retribusi kali ini akan coba didapatkan oleh siapa? Bahkan Super Ken gagal dapetin ini. Lord yang gagal didapatkan. Berhasil diambil oleh seorang Saken. Tapi di sisi sebaliknya Brans masih menahan ultimate crossbow Tank tidak dilepaskan sama sekali. Untungnya Saken save the day. Santai ada Saken. Santai ada Saken. Emang Saken save the day sih dengan adanya satu Lord. Tapi pertukaran dari EVOS Legends juga menurut aku sangat amat worth it. Satu Lord ditukar dengan 4 eliminasi ditambah 1 alter di area mid lane. Ya, dan itu udah untung banget loh. Itu bisa menjadi Lord giveaway aja dan item silakan Evan. Kalau kita balik lagi ke arah itemization-nya ya. Mungkin karena Gold Laner udah ada WON yang langsung direspect oleh seorang Seiken. Dia tahu gimana gempuran dari EVOS Legends dari tadi. Karena kita ngeliat juga One atau Brans berkali-kali dia coba untuk dikasih posisi yang nyaman. Begitu juga untuk Frederian dari seorang Tas, kali dia udah cukup kuat dengan Guardian Helmet. Dia bawa Radiant juga sebagai salah satu bentuk respect pastinya. Dan juga 1 Blade Armor. Alright. Bahkan kita bisa menyaksikan pasukan dari Big Etron Alpha, mereka benar-benar dibayar kembali hutang yang didapatkan EVOS Legends. Kali ini berada di keuntungan 100 gold. Walaupun 100 gold, tapi lihat berapa difference tadi yang sudah dibayar oleh EVOS Legends. Big Etron Alpha, mereka mungkin harus sudah mulai berpikir gimana caranya mereka nge-take down seorang Brans. Walaupun Brans mau dapetin point kill, tapi presence-nya dia, kehadirannya dia itu membuat takut para pasukan Big Etron Alpha. Iya, jadi mau nggak mau para pemain Big Etron Alpha harus jaga posisinya, nggak boleh terlalu ngumpul, nggak boleh terlalu dekat, padahal notabene-nya mereka ngebawa seorang Paramis yang mau nggak mau juga mereka harus bermain secara team fight. Dan kita bakal lihat juga gimana nanti potensi dari seorang Dreams ya untuk menciptakan lagi inisiasi, tapi jangan sampai Iron Hook-nya connect ke arah orang yang salah. Alright, tapi kali ini lihat mereka seperti para pejuang LDR bertatapan, berdekatan sebenarnya tapi nggak bisa bertemu ya. Waduh. Nah, iya, dengan bertatapan. Iya. Lewat video call tapi nggak bisa bertemu kan? Iya. Nah, kayak gitu. Sebenarnya mereka bertatapan, dekat, nggak jauh. Relate banget ya Bang Oji ya. Ya, Bandung Jakarta kan? Aduh. Kita langsung lihat gimana. Buat kalian semua, Dreams adalah salah satu punggawa timnas Indonesia bersama dengan King Brans juga. Jadi kita harus dukung siapapun yang akan bertanding di timnas Indonesia dan
kita yakin pasti timnas Indonesia di SEA Games 2023 akan membawa emas untuk Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia ya pasti membawa nama Indonesia, tapi kita bakal melihat juga bagaimana dari EVOS Legends akan membawa nama tim mereka untuk menghadapi Bigetron Alpha, karena sedari tadi lagi-lagi dari kedua tim mencoba untuk menurunkan tempo mereka sedang mencari momentum yang pas seperti apa. Karena dari segi gap goldnya yang tadi Bigetron Alpha udah gapnya sekitar 3.000, 4.000 bahkan udah mulai disusul. Dan EVOS Legends juga sedari tadi mereka dapetin objektif yang banyak banget, terbukti dengan ada seorang Brans, outer turret udah mulai hilang. Tinggal nanti gimana ketika Lordnya yang udah hadir dalam Lane of Dawn, apakah bakal coba untuk dikontes oleh Bigetron Alpha? Pastinya sih harus dikontes ya Nevin, karena kalau nggak dikontes ini akan berbahaya untuk dirinya. Dan bahkan lihat Psychot sudah memberikan sedikit informasi kalau tidak ada siapa-siapa di depan sana, tapi Supercan mendeteksi dua pasukan dari EVOS Legends. Mereka standby on position dengan 5 orang. Council Gaming telah dikeluarkan, fokus menuju ke Lord yang terhormat, tapi nampaknya mereka akan coba kendorkan kembali nih Nevin. Iya, mereka coba untuk panci-panci terlebih dahulu, tapi Vader Astrek telah dibuka, divide akan terjadi, masih ada satu pelarian. Pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba menyelamatkan Moreno dan kawan-kawan. Satu point kill, Psychon, Supercan, Retribution! Tas masih mampu berhasil mendapatkan Retribution-nya. Berhasil tertangkap, tapi Tas gak bisa pulang. Masih coba dipasang oleh Chorizo. Dicoba berhentikan pergerakan dari Tas, tapi nampaknya Tas tergendong. Crossbow tank terbang. Brans bahkan coba menumbangkan temannya sendiri. Tapi nampaknya Tas too strong. Chorizo yang tercekat di arah belakang. Kayaknya mencoba untuk mempertahankan dirinya, tapi Saken is coming. 1-1 tercekat. Supercan dapat 2 point kill. Lagi force kill, tapi masih ada immortality. Masih ada Immortal, tapi itu 4 elimination yang bisa dibilang sangat amat baik dari Bigetron Alpha. Begitu juga dari EVOS Legends. Lihat bagaimana mereka coba untuk mendapatkan ke arah Lordnya yang berhasil dengan satu retribution dari seorang Tas cukup menyelamatkan kondisi mereka dari eliminasi yang cukup banyak juga. Sama-sama Lord giveaway untuk kedua belah pihak, tapi Supercan harus mengakui retribution dari Tas kali ini. Supercan mungkin harus berpikir 2 kali sebelum mereka mengadu objektif, tapi kalau Supercan masih berani dan masih belum trauma, it's okay, karena memang itu yang kita nantikan. Itu yang kita tunggu. Retribution. Iya, padahal tadi bisa dibilang ya, zoning out ataupun posisi setup dari Bigetron Alpha udah bagus banget. Dan juga dari EVOS Legends tadi mereka menuju dari area mid lane, jadi butuh beberapa saat sebenarnya untuk bisa nge-backup Tasnya. Dan ternyata ya Tas masih menangkan retribution-nya. Cuman untuk saat ini ya, dengan perbedaan yang lagi-lagi nggak bisa terlalu jauhin sama EVOS Legends, masih di sekitar angka 500-an, berarti belum ada perbedaan signifikan juga dari itemization. DHS baru aja diamankan oleh seorang Seiken. So mungkin yang harus lebih aware adalah nantinya dari seorang Tas dan juga Psychos. Penetrasi physical attack-nya ini bakalan lebih banyak lagi. Alright, dan bahkan pasukan dari Bigetron Alpha, mereka masih mau coba untuk mencari di mana keberadaan dari EVOS Legends yang harusnya kalau mereka salah membuka saja dan itu bisa menjadi petaka untuk Bigetron Alpha. Dan itemnya silakan Nevin. Item Golden Staff Malefic dari seorang Brans menurut aku udah sangat amat cukup. Dia belum memutuskan untuk beli ke arah item defensif karena sedari tadi juga posisinya cukup aman ya, meskipun 3 kali dead, tapi mungkin dia bakal lebih fokus ke arah item attack terlebih dahulu. Meanwhile, kalau ngelihat ke arah kedua mid laner mungkin ya, ini damage yang besar udah ada banget di tangan dari seorang Hijume. Cuma aku belum terlalu ngelihat potensial dia untuk ngebuka Feather Astrek-nya berkali-kali, masih cukup disimpan gitu. Jadi masih cukup hemat cara ultimate-nya. Masih cukup hemat, tapi ya beberapa kali Hijume mungkin memberikan Feather Strike for defensif atau mungkin mengcover temennya ya, bukan lebih ke arah ofensif. Ini agak cukup berbeda dengan kita tahu permainan agresif dari seorang Hijume, yang dimana Hijume ini memiliki power agresif yang sangat tinggi. Chorizo melakukan checking boost, mencoba untuk membuka, tapi Psychos terdeteksi nampaknya di depan sana. Saken lihat ada sedikit informasi di arah bottom lane. King Brans seorang diri, tapi harusnya dalam logika King Brans tidak mungkin seorang diri. King Brans gak mungkin dilepas sendirian karena itu akan cukup berbahaya. Dia bisa di solo pick off sama seorang Moreno, dan mungkin itu harus menjadi pemikiran untuk para EVOS Legends dan Bigetron Alpha. Mereka sedang mengungguli dari segi laning phase. Dan bahkan kalau ngomongin di arah mid lane, Bigetron Alpha tidak terlalu unggul dengan tidak adanya auto turret mereka. Menuju ke arah seorang Tas, mencoba untuk melakukan pick off terhadap seorang Tas dan gagal.
gagal untuk mencuri seorang tas. Tapi Vader Esther kembali lagi dibuka. Tapi Super Ken di depan sana mencoba untuk melakukan one by one situation dengan seorang tas. Super Ken bermain piano, mencoba untuk bernyanyi. Dan nampaknya informasi telah diberikan no ultimate for Super Ken. Ya, no ultimate. Begitu juga untuk seorang Hijume ya. Federasi kedua kembali terbuka juga tadi menjadi sebuah informasi yang cukup penting untuk kedua tim. Cuma masih fokus ke arah Lordnya. Ini tarik ulur lagi dilakukan oleh Tas dan juga Super Ken. Dan masih belum terlihat bagaimana backup dari kedua tim untuk bisa melakukan perebutan ke arah Lord. Masih tunggu juga setup dan juga inisiasinya. Karena ini juga menjadi Lord yang penting ya. Lord di atas menit ke 18. Alright, ini dia kita tahu di mana dengan meta PHP. Tapi Psychos terdeteksi. Ada Super Ken sana berhasil mendeteksi pergerakan dari Psychos. Franz udah mulai muncul di arah mapnya. Saken masih hilang, ada bakat sorry Soul. Retribution from Super Ken. Berhasil membalikan kembali kanan, tapi lihat masih ada Moreno. Kurt Alton membalikan kanan dari Evil Legends. Mereka kehilangan Dres. Pelarihan telah dikeluarkan. No defensive lagi. No suppressor time menuju ke arah Super Ken. Bebas bernyanyi. Psychos damage terlalu besar diterima. Depakan. Satu buah kehilangan yang mahal. Drift. No drift. Super Ken bakal bebas. Gak ada yang bakal bisa membendung pergerakan dari seorang Super Ken, Nevin. Iya, gak ada bloody hand untuk saat ini dan juga outer mid turret pasti langsung bisa dirasakan oleh Bigetron Alpha. Namun masih ada Vader Aspect sebagai defensive high ground yang cukup kuat dari seorang Hijume meskipun masih belum bisa untuk menahan inner turret mereka. Alright. Dan pasukan dari Bigetron Alpha, mereka benar-benar mendominasi kembali. Lihat 2.500 gold kembali mereka pimpin, Nevin. Menuju ke arah top lane base turret yang mungkin akan dituju oleh Papa Lord yang terhormat, Nevin. Iya, satu momen yang bisa merubah, bisa dibilang nasib dari Bigetron Alpha karena dengan 4.000 perbedaan gold dari item mereka juga udah terlihat keunggulan yang didapatkan. Apalagi memasuki ke arah late game, ini banyak banget item yang bisa mereka tukar-tukar nantinya. Ketika Lord juga udah mulai masuk, berarti fight-nya akan segera terjadi, Ranger. Tas berada di garis depan, brute force bakal digunakan menuju ke arah Tas, tapi ternyata masih ada Dominant Blast! Immortality pecah, Tas gak bisa selamat lagi depan sana, berhasil di-shutdown oleh seorang Saken. Brans masih menjadi satu buah jawaban kali untuk Evos Legends mempertahankan base mereka. Evos Legends diacak-acak dari base-nya. Mereka mencoba untuk menuju ke arah base, di arah base lane. Langsung ada Iron Hole, Macet Mania, di following up dengan sangat baik oleh seorang Moreno, tapi penalty zone. Berhasil memecahkan Immortality from Kayeye. Super Ken bebas banget menuju ke arah seorang King Brand. Tapi crossbow of tank berhasil diamankan oleh Winston Chanton. Digantikan dengan ada Immortality. King Brand versus everybody mencoba didapatkan di garis depan. Hijume tertangkap. Ini bencana. No high ground defensive force Evos Legends. Wow, beberapa pemain berhasil dihilangkan oleh Bigetron Alpha, tapi begitu juga banyak banget damage yang bisa diberikan oleh Evos Legends membuat sepertinya Bigetron Alpha nih harus reset terlebih dahulu. Super Ken udah kehilangan banyak banget bisa dibilang resource dari segi itemization-nya, tapi sekarang ini udah kembali dengan kondisi yang sangat amat prima. Begitu berbahaya memang, begitu juga tadi tarikan dari seorang Vince belum bisa maksimal. Memang Ironhawk ini bisa jadi pisau bermata dua ya, karena ketika momennya nggak pas atau orang yang ditarik ini nggak pas, itu malah bisa membuat dari Evos Legends akan timpang nantinya dari segi kuantitasnya. Aku setuju banget, memang kurang pas. Tapi kalau misalnya dia dapetin Moreno, no Kurt Altar. Kalau dia dapetin Moreno tapi kasusnya. Dan sekarang beberapa kali dia dapetin yang bukan Moreno. Selalu di follow up sama Moreno. Moreno nggak peduli apapun yang terjadi, Nevin. Ketika Ironhawk dan Florian udah connect ke satu player dari Bigetron Alpha, dia akan filter, dia akan paksakan ultimate yang dia punya. Dia bakal paksakan Kurt Altar yang dia punya. Dia nggak peduli akan ada terjadi apa selama dia bisa menyelamatkan kawan-kawanannya, Nevin. Betul sekali, karena keselamatan dari para pemain lainnya menjadi yang utama untuk seorang Paramis. Tapi untuk Lordnya kali ini juga akan segera diamankan nampaknya oleh Bigetron Alpha. Setup sudah terlihat dan juga dari Evos Legends cukup tertahan dengan S116 yang langsung di cancel begitu saja. Alright, penalty zone for canceling up, tapi akan adu retribution kali ini. Tas mampukah berhasil mendapatkan, tapi nampaknya gagal. Saken again berhasil mendapatkan satu buah Lord, tapi di belakang Dream no following up. Dream seorang diri, lihat di arah top lane. Brans berhasil membuat space yang sangat mahal. Ternyata Dreams sendirian. Dreams gak di following up.
hanya untuk memberikan waktu best turret yang dipecahkan oleh seorang Brans dari top lane, Nevin. Ya, ngasih satu space ya ke arah seorang Bransnya dan second untuk kedua kalinya dia bisa merebut objektif dari tim EVOS Legends yang kali ini menjadi sebuah keuntungan besar untuk Bigetron Alpha dengan perbedaan sampai ke arah 5.000 gold. Right, menuju ke arah best turret. Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan satu buah kemenangan kali ini. Cycles berada dengan tepat. Sorry, Zone Flaker ke arah belakang. Namanya Flash, tapi saat dari Blow lihat telah keluar. Ini tandanya Super Cat bebas untuk menari di arah belakang dengan satu buah Corsair. Mencoba diselesaikan. Ini bencana. Mega Kill didapatkan. Fokus ke arah base-nya. Gak peduli apapun yang terjadi. Bigetron Alpha berhasil mengamankan game yang pertama. Setelah sudah berhasil diamankan dan ini dia Bigetron Alpha masih bisa mengamankan kemenangan mereka di game yang pertama. Meskipun bisa dibilang perlawanan dari EVOS Legends juga tidak mudah ya. 20 menit lebih yang mereka butuhkan untuk Bigetron Alpha mendapatkan kemenangan, tapi pada akhirnya dengan disiplin yang tinggi, dengan perebutan objektif yang handal dari seorang second, mereka berhasil akhirnya untuk membawa Lordnya sampai ke area base dan menjadi kemenangan untuk Bigetron Alpha. Right. Dan bahkan yang bisa kita harus petik adalah di mana 1-1 kali ini Ya. harus tumbang. Joy yang lebih perkasa. Walaupun di ada metode late game, sebenarnya Joy tidak terlalu seperkasa itu. Ya. Tapi gimana caranya? 1-1 ini harus berpikir 2 kali sebelum dia terbang, Nevin. Betul, cukup sulit juga sebenarnya untuk cari momentum supaya seorang one-one-nya bisa terbang. Dan sekalinya dia terbang, tadi kita sempat lihat di area base, masih ada Winter Truncheon yang bisa dibuka. Masih ada Immortal juga yang bisa diamankan oleh para pemain dari Bigetron Alpha. Ditambah lagi, mereka ngebawa seorang Paramis. Jadi siapapun target dari Crossbow of Tank-nya, pastinya bisa diselamatkan dengan adanya Cold Altar. Yes, bisa diselamatkan dengan Kurt Altar. Dan itu jawabannya kali ini. Memenangkan perang objektif di late game. Ternyata Bigetron mengamankan game pertama dengan tim fight yang solid. Balik lagi, Kurt Altar menjadi jawaban untuk para pasukan Bigetron. Yes. Dan bahkan membuat Brans berpikir 2-3 kali sebelum dia terbang. Ada Lolita, Ya. ada Winter Truncheon, ada Kurt Altar. Terlalu banyak opsi dan terlalu membuat Brans berpikir berulang kali untuk dia terbang. Dan membuat Brans tidak terlalu maksimal dan membuat Bigetron mendapatkan kemenangan yang pertama mereka. Tapi nanti kita bakal lihat apa yang akan dibedah oleh Koko Lim di panel kita. Langsung Koko Lim, tunjukkan pesanamu sekarang.